Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Pak pemirsa sekalian? Pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Meskipun wabah COVID-19 masih ada di luar dan kita semua harus tetap menjaga kesehatan kita. Kita lah dokter kita lah yang menjaga. Jangan lupa protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker dan kemana-mana dan menghindar kerumunan yang tidak perlu. Walaupun sekarang kita level 1, nanti sebentar lagi mau naik level 3 pula menjelang akhir tahun. Nah, ini semuanya bahagian dari kewaspadaan kita menghadapi pandemi ini yang kita tidak tahu. Virusnya sudah berubah-ubah sekarang, nah virusnya jadi dah tambah-tambah varian yang lain semuanya. Nah, itu menyebabkan kita mesti hati-hati. Baik, pemirsa silang, kita jumpa lagi pada acara Highway 1 jam bersama Rida Kaliamsi, bincang santai tentang bermacam-macam hal, masalah budaya, ekonomi, sosial, dan sekali-sekali masalah politik. Minggu ini saya punya tamu yang imut-imut ini. Ini masih muda sekali, masih sekolah di SMA sekarang. SMA ya, di sekolah SMA. Ini tamu anak muda. Nah, namanya saya panggil dia Natasha Aulia Zahra, 3 apa panjang itu nama dia ini. Tadi saya tanya sama mama dia, ini namanya asing betul rasanya itu ya. Baik, sekarang Natasha Aulia Zahra ini adalah seorang pelajar yang belum lama ini memenangkan penulisan esai dalam rangka Hari Pahlawan Nasional itu. Dan kemudian dia mendapat kesempatan berkeliling ke Jakarta, bertemu dengan Menteri Sosial, diundang sana bersama-sama dengan para pemenang penulis esai tentang kepahlawanan dari visi anak-anak muda. Dia sampai di Jakarta berkumpul dengan teman-teman dari Indonesia dan ketemu Menteri Sosial di sana dan mendapat pengalaman yang menarik sekali sebagai seorang anak muda. Bagaimana dia memahami kepahlawanan sekarang. Nah, hari ini kita akan coba berbicara dengan Natasha. Kita kepingin tahu pandangan dia, persepsi dia, dan minat yang dia sebenarnya dia tertarik menulis esai. Menulis itu apakah karena pengaruh keluarga dia, lingkungan dia, atau sekolah dia? Apakah memang sekolah mengajarkan ilmu menulis yang hebat? Bagaimana? Saya sekarang tak begitu percaya dengan sekolah sebetulnya, para peserta sekalian. Karena kebanyakan orang mendapat ilmu itu di luar sekolah. Di sekolah sendiri sangat sulit mendapatkan, karena banyak mata pelajaran, tapi yang mata pelajaran hanya beberapa jam saja. Baik pemirsa, kita kenalan dengan Natasha. Natasha, para pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV ini kagum dengan capaian Anda dalam bidang penulisan ini. Kami ingin tahu, coba ceritakan Anda ini dulu, siapa Anda ini lahir dari mana, sekolah di mana, keluarga Anda, ayah Anda, apakah orang tua Anda itu mempengaruhi Anda menulis, apa seperti ya. Silakan ngomong, mau tertawa silakan aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Rida Kaliamsi karena telah memberi kesempatan saya di acara ini. Jadi saya itu hanyalah anak kecil biasa, tapi terus diberi dukungan oleh keluarga saya dengan teman-teman saya. Jadi saya termotivasi untuk ikut lomba gitu. Dari TK. Sekolahnya di mana dulu? Katalah SD-nya di mana dulu waktu SD? SD di SD 004 yang di Bakar Batu, SD Teladan. Oh iya. Saya ingat kepala sekolahnya itu Bu Aini dulu ya. Bu Aini sekolah Teladan itu Bu Aini. Kamu terkenal lah dia udah. Tapi suami ini Pak Bakir masih ada salah saya itu ya. SD Teladan itu salah satu SD yang hebat di Tanjung Pinang. Oke, di Teladan SD-nya, lalu SMP-nya? Lalu SMP-nya SMP 5. SMP 5 di mana? Pancur. Oh, Pancur. Ya. Kenapa jauh sekali dari Teladan ke Pancur sana? Memang rumahnya di sana, dekat sana. Kena rayonisasi tidak? Enggak. Pasti SMP 5 kan emang terkenal banyak prestasi kan, jadi saya masuk di situ. Jadi kan enggak jalur zonasi, karena emang rumahnya beda gitu, jadi jalur prestasi masuknya di situ. Oke, gitu. Jadi sejak dari sekolah kamu memang sudah termasuk anak unggul ya, punya. Amin. Tapi waktu SD sama SMP itu sudah suka menulis, sudah suka mengarang. Iya, pas SD itu pernah ikut nulis, tapi nulis pantun. Jadi kalau pantun. Jadi kamu SD sudah nulis pantun, belajar pantun, hebat. Iya. Ya.
Sudah itu SMP di SMA terus mengarang, menulis, belajar. Iya. Ya. Sudah itu selesai. Sekarang SMA berapa? SMA 1, SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. SMA 1 dari mana ya? Yang di Kampung Baru. Oke. SMA 1 sana. Di sana sekarang kelas berapa? Sekarang baru kelas 10. Kelas baru 10. kelas 10 SMA, 1 SMA. Kelas tamannya di kelas 12 ya? Ya, 12. kelas 12. Jadi SMA kan kelas 1 ya baru ya. Ya. Kelas 1 kamu sudah bisa nulis, itu hebat kamu nih ya. Sekali lagi nih, keluarga kamu ada yang suka menulis, bapak kamu, ibu kamu? Ada, ayah sama Ayah kamu abang kerjanya itu apa? suka nulis. Ayah kerjanya dosen. Dosen di mana itu dia? Di Sisipol. Sisipol. Oh iya, satu. Jadi ya anak dosen tentulah. Anak dosen suka membaca, suka menulis ya. Tak heran. Oke ya. Tapi tak semua juga yang hebat ya. Anak-anak bapaknya hebat tapi belum tentu anaknya hebat ya. Oke. Terus jadi kamu ada pengaruh orang tua, mama kamu juga. Mama kamu jadi dosen juga tidak? Enggak, bunda ibu rumah tangga, tapi justru karena ayah kan sibuk kerja ya kan jadi dosen. Itu tuh sebenarnya lebih ngajar itu justru dari bunda gitu. Bunda suka baca? Bunda dari remaja juga sering ikut kegiatan, jadi tahu gitu kegiatan-kegiatan gitu, jadi selalu dukung, Mbak ikut ini gitu. Di rumah dipanggil Mbak, sebenarnya nggak punya adik tapi dipanggil Mbak. Itu panggilan resmi seluruh dunia. Mbak atau perempuan dipanggil Mbak semua ya. Jadi adik beradik berapa? Dua. Ya, 2. Adik laki-laki atau abang laki-laki? Abang laki-laki. Abang laki. Sekarang abangnya sekolah di mana? Abang sekarang kuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial di bawah Kementerian Sosial. Oh gitu, di mana sekolahnya? Di Bandung. Di Bandung. Oh, jadi abangnya sekolah di Bandung, kamu sekolahnya di Tanjung Pinang. Menyelesaikan SMA-nya seperti itu. Baik. Kegiatan sehari-hari kamu ikut apa? Ada ikut OSIS, ikut apa? Ya, kegiatan sehari-hari ikut OSIS. Kemudian baru dilantik juga kegiatan OSIS. Terus ya kegiatan sehari-hari ya di rumah belajar gitu. Kamu suka baca? Iya. Baca apa? Baca macam-macam, baca dari yang artikel, terus baca novel juga, baca novel, baca buku cerita, buku cerita yang novel apa yang kamu suka baca? Suka novel sejarah, novel apa? Yang kamu suka apa? Atau jangan novel apa cita-cita anak-anak di Jepang enggak? Atau apa namanya? Ya baca buku-buku sejarah juga, karena kan bacanya kan baca novel terus baca dongeng kan. Nah dongeng kan yang dari zaman-zaman dulu, jadi dari situ juga sih sukanya sejarah-sejarah. Iya. Kita kembali ke katanya kamu kemarin memenangkan lomba penulisan esai tentang kepahlawanan ya dari pandangan anak muda. Itu ide tulisan kamu dapatnya dari mana sih? Kamu nulis tentang siapa? Sultan Mahmud Riyad Shah. Pernah tak baca bukunya? Pernah. Oh. Ya, ada bukunya di rumah. Ya, Sultan Mahmud Riyad Shah itu salah seorang pahlawan nasional. Ya, pahlawan nasional Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Kamu tahu siapa dia itu? Ya, tahu. Dia pahlawan yang memanfaatkan potensi lokal dengan gerilya. Kalau selama ini kita tahu gerilya itu Jenderal Sudirman kan. Nah, ternyata tuh gerilya tuh juga ada Sultan Mahmud Riyad Shah, tapi bedanya dia di laut. Nah, kalau Sultan Sudirman di daratan, di hutan, dia di gunung-gunung. Ini kan di lautan semua ya, di kawasan maritim. Jadi seorang gerilya maritim seperti itu. Ya, betul. Nah, kamu tahu dia siapa dia tuh Sultan Mahmud itu di mana dia berkuasa menjadi raja, di mana dia anunya? Di daerah kita di Kepulauan Riau dia sultan di kerajaan Johor Riau Pahang. Johor Riau Lingga. Riau Johor Pahang. Ini kerajaan apa? Kerajaan yang dipimpinnya itu kerajaan Riau, Johor, Pahang dan Lingga ya seperti itu. Jadi dia di istananya di Daik ya, di Daik Lingga seperti itu. Nah, jadi itu yang menginspirasi kamu dan kamu nulis itu. Dan kamu ada yang membimbing kamu menulis esai, apakah itu diajar sekolah menulis atau Ada awal tahu esai itu dari abang sebenarnya, karena abang juga
suka nulis kan, ya suka nulis, suka sejarah juga, jadi tahu dari situ. Terus dia kasih tahu gitu, ikut lagi gini-gini. Nah dari ikut jadi itu, yang nyuruh ikut ini abang kamu, bukan guru kamu? ya awalnya abang yang suruh ikut, semangatin gitu. Nah terus dari situ baru dibimbing sekolah, karena ikut eskul kan, nah ikut eskul karya tulis ilmiah. Nah dari situ kan ada guru pembimbingnya. Nah nanti kita buat tulisannya, nanti direvisi, dibimbing lagi sama guru gitu. Kapan kamu dapat informasi ada lomba penulisan esai itu? Pas itu guru bahasa Indonesia ada kirim brosur lomba. Nah dia bilang siapa mau ikut gitu yang berminat, coba daftar, masukin ke list. Nah saya coba daftar karena banyak ya kelas itu. Tahu, gitu. Waktu kelas itu banyak yang ikut. Enggak, saya sendiri, tapi di kelas itu? Iya, tapi ada dari sekolah itu, dari SMA itu, dari kelas lain kan, kelas itu kan satu kelas dari kelas lain. Di sekolah itu ada yang, kamu kan kelas 1 sebetulnya. Yang kelas 2, kelas 3 ada yang ikut dari SMA. Ada, yang lain ada. Jadi dari kelas lain juga ada yang ikut. Nah, tapi yang pas di kelas saya itu emang saya sendiri yang ikut situ toh. Jadi diumumkan. Berapa lama kamu nulis esai itu? Kan kamu masih baca bukunya, mencari-cari mana-mana, tanya saat kamu wawancara siapa, gimana caranya kamu nulis? Kamu baca bukunya dulu, kamu wawancara sama, kamu tanya bapak kamu sini siapa, gimana itu? Iya, kira-kira 2 minggu, jadi seminggu itu coba baca, coba cari tahu, terus karena masih awal juga ya kan, jadi masih banyak dibimbing juga sama abang gitu, sama keluarga. Nah dari situ baru nulis. Nah itu nulis kan karena baru pertama masih berantakan, jadi masih baca berapa buku? Gitu. Baca berapa buku untuk nulis esai kamu itu? Iya. Hanya 1 buku, 2 buku, 3 buku? Untuk buku mungkin sekitar 3 buku, terus selebihnya juga cari di artikel-artikel gitu, karena Sultan Mahmud Hidayatsyah kan kayak masih belum seterkenal Jenderal Sudirman gitu kan, ini masih dikit tulisannya, jadi masih cari di artikel. Kamu ambil Google, ambil di Wikipedia, di mana? Iya, cari di Google. Dari Google. Kamu ke perpustakaan daerah ini tidak? Enggak. Tapi perpustakaannya tuh yang di ini, perpustakaan internet. Dari situ. Kamu baca di artikel-artikel internet tentang siapa Sultan Mahmud Hidayatsyah, lalu selama seminggu 2 minggu kamu meriset itu, mencari bahan-bahannya itu? Saya bahan-bahannya mungkin kira-kira seminggu, karena emang ngejar batas waktu lomba kan gitu. Ya, sudah selesai seminggu, lalu nulis. Ya. Berapa lama kamu nulis? Nulis kan 2 minggu, jadi 1 minggu cari, 1 minggu nulis gitu. Banyak kali berubah-ubah gitu. Iya, banyak juga. Jadi dari revisi guru juga ada revisi. Jadi ayah juga bantu merevisi. Jadi saya tulis, ya ini bagaimana sih tulisannya? Jadi bapak ikut lihat, betul ya. Jadi aku kagum, so anak kelas 1 SMA sih nulis dulu. SMP itu luar biasa lah. Kalau kelas 3 SMA sih oke lah ya. Ini kalau 1 SMA nulis pasti luar biasa cara kamu memahami membaca itu. Nah, dalam 1 minggu kalau kamu prosesnya apa? Kamu kirim kemana tulisan itu atau gimana caranya ke penelitiannya? Sekolah yang mengirimkan? Kirim, udah disetujuin sama guru. Nah, Tasya kirim sendiri gitu kan, ada linknya, ada link pendaftaran. Nah dari situ, jadi dimasukin sekalian berkasnya di link itu. Kapan kamu tahu kamu juara? Juara itu pengumumannya setelah kan ada presentasi. Nah presentasi itu ya habis presentasi. Selain bikin esai, kamu harus presentasi juga? Iya. Pada dewan jurinya? Iya. Berapa banyak jurinya? Berapa orang jurinya? Jurinya pada saya sekitar 5 orang. 5 orang, terus salah satunya itu Profesor Dato Profesor Abdul Malik. Asosiasi Profesor Dato Abdul Malik budayawan itu ya. Jadi presentasi dewan dia, presentasi dalam bentuk apa? PPT. PPT, oke. Jadi dari tulisan kamu itu kamu pindahkan ke PPT, kamu presentasi itu. Berapa banyak waktu itu saingan kamu waktu itu? PowerPoint-nya berapa banyak? Enggak, ya arti yang presentasi bersama kamu pada itu kan tidak kamu sendiri kan nanya. Yang udah masuk 10 besar. Oke. Yang udah masuk 10 besar, jadi ada yang
dari Batam, ada yang dari Karimun juga. Ini kan satu Kepri, provinsi Kepri kan? Iya. Kepri ya, jadi Iya. dari Karimun, dari Batam, seperti itu. Bersama-sama bersaing, kan kamu presentasi seperti itu. Iya. Kamu dapat juara berapa? Juara 1. Juara 1. Alhamdulillah. Hebat, juara 1, mengalahkan saingan-saingan yang dari daerah lain begitu. Iya. Luar biasa. Sebenarnya kaget juga sih juara 1, kayak udah juara 1 gitu. Kayak kamu tak nyangka sendiri ya. gitu. Iya, kayak gak nyangka. Malam ada mimpi gitu dapat Iya, apa gitu. kayak mimpi. Kayak itu. Biasanya kan orang-orang mau juara tuh ada dapat mimpi, ada dulu zaman orang tua dulu ada bulan jatuh dari langit seperti itu. Kamu ada mimpi apa kamu waktu mau jadi juara? Gak ada, itu aja. Itu aja tidaknya pulas. Pengumumannya lewat apa? Diumumkan pakai lewat internet atau disampaikan dalam waktu presentasi kamu langsung dinyatakan juara atau gimana? Enggak, setelah berapa hari gitu ada meet lagi, ada Zoom. Nah, itu pengumumannya. Jadi kasih tahu pengumumannya pemenangnya siapa. Terus ada lagi di ini juga di link dinas gitu. Nah, link dinas. Nah, dari situ juga ada pengumumannya. Jadi pengumumannya lewat Zoom sama lewat link. Oke. Baik, Natasha, kita break dulu sesi yang pertama ini. Cerita kamu itu sudah menarik sekali. Nanti kita sesi yang kedua kita cerita lagi tentang perjalanan kamu setelah jadi juara. Saya dengar kamu diundang ke Jakarta, ke Menteri Sosial. Nah, kamu bisa cerita pada teman-teman kamu semuanya bagaimana kamu menikmati perjalanan kamu sana, ketemu siapa saja, lihat apa saja di Jakarta dan lain seperti itu. Dan bagaimana itu memotivasi kamu untuk tetap menulis lagi ya. Baik pemirsa sekalian, kita break dulu sesi yang pertama ini sama bincang santai kita dengan Natasha. Nanti kita ketemu lagi pada sesi kedua. Kita tanya dengan anak muda ini bagaimana dia merasa luar biasa menjadi seorang penulis dan memahami tentang kepahlawanan di tanah air kita ini. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.